warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD saya dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya hari ini saya Gresa Labita ditemani dengan dua dokter gigi cantik di samping kanan dan kiri aku. Oke. Ada dokter gigi Mega Nurani Putri. Boleh say hello dulu dong. Hai. Jeng jeng jeng. Ini dia dokter Mega, dokter gigi Mega. Kemudian di sebelah kiri aku ada dokter gigi Tahira Syafitri. Halo. Hai. Terima kasih. Oke, hari ini keroyokan ya. Aku dikeroyok oleh dua dokter gigi cantik hari ini. Host kita juga cantik. Terima kasih banyak loh. Hari ini kita akan membahas mengenai bahaya gigi berlubang. Jadi boleh banget untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar gigi berlubang atau juga mungkin punya pertanyaan seputar gigi, silahkan langsung saja tuliskan di kolom komentar ya, agar langsung nanti dijawab oleh dua dokter gigi cantik di samping kanan dan kiri aku. Oke dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Masya Allah. Ya aku juga tadi mau jawab itu. Banget loh ya dokter Mega, super duper semangat. Bagaimana dengan dokter? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita satu Masya Allah ya. Boleh ulangi sekali lagi. Oh berdua ya. Okay. Apa kabar sahabat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya, menuju bulan puasa tentunya kita jadi semangat yang menjurus kepada Masya Allah. Tabarakallah banget. Aduh seneng banget hari ini. Jadi saya dapat yang satu frekuensi gitu ya. Alhamdulillah. Oke, dokter sehat dua-duanya dan hari ini kita akan membahas mengenai gigi berlubang gitu ya. Betul. Kayaknya ada nggak sih? Aku jadi penasaran nih. Ada nggak sih sebetulnya satu manusia yang tidak pernah merasakan gigi berlubang dalam hidupnya? Ada nggak ya? Kayaknya enggak deh. Ada nggak ya? Kayaknya Walaupun gedenya giginya udah bagus, bersih gitu ya, gitu pasti ya. kecilnya pernah nggak sih? Kecilnya pernah nggak sih? Harusnya begitu ya? Iya, mungkin orang lain juga berpikiran bahwa dokter gigi kayaknya udah ada gigi berlubang. Salah, saya juga ada kok. Saya juga ada, benar. Ada karena baru kuliah ketika sudah besar ya. Iya, betul. Baru tahu ilmunya juga sudah besar gitu dan tentunya mungkin tidak ada kata terlambat. Iya. Sekarang walaupun kita udah jebrod segera gini, Besar ya. Iya besar banget. Banget, tapi nggak apa-apa. Kita juga harus selalu mendapatkan ilmu untuk kesehatan tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi kayaknya kalau misalnya pertanyaannya ada nggak sih manusia yang nggak gigi berlubang? Kayaknya nggak ada ya. Iya. Karena biasanya kalau anak-anak ya suka makanan yang manis-manis dan tentunya juga gigi berlubang juga merupakan suatu proses mungkin. Nah, akan kita bahas hari ini. Iya, betul. Oke, mungkin dari yang pertama kali ya, Dok. Dari yang pertama dan paling utama. Sebetulnya apa sih gigi berlubang itu? Oke. Boleh Izin silakan. aku menjelaskan ya, Boleh. Jadi, gigi berlubang itu berarti giginya sudah mengalami kerusakan. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih gigi itu ada apa aja sih di gigi. Jadi gigi itu ada lapisan-lapisannya. Nah, lapisan paling terluar itu kita biasa sebut enamel atau email. Nah, enamel ini lapisan paling luar. Kalau dia udah mengalami kerusakan, berarti infeksinya masih ada di lapisan paling luar. Lapisan kedua itu ada dentin. Jadi enamel, dentin, terus lapisan paling dalamnya ini ada pulpa. Di pulpa itu ada saraf, ada aliran darah. Nah, kalau kerusakannya baru sampai email atau enamel, itu berarti infeksinya masih kecil ya. Iya, betul. Masih kecil. Tapi kalau didiemin, Jadi apa ya itu ya? Jadi apa ya itu ya? Iya. Pokoknya jadi goa. Terus juga kalau gigi berlubang itu banyak banget penyebabnya. Apa Antara aja lain tuh? pasti kita udah tahu nih makanan manis. Makanan manis ya, yang Jadi kita paling harus boleh makan manis, tapi harus dikurang-kurangin, jangan banyak-banyak, jangan Jangan berlebihan. Sebenarnya berlebihan sebenarnya makan manis juga kalau misalnya dalam sehari-hari ya betul harus dikurangin ya dok ya, karena memang tidak baik untuk kesehatan, kesehatan gigi dan juga kesehatan di dalam tubuh juga gitu. Takutnya diabetes dan lain-lain. Benar. Bukan cuman tidak boleh berlebihan, tapi memang harus dikurangin. Iya, bener banget.
Dok. Terus ada juga yang kurang menjaga kesehatan giginya, jadi dia jarang sikat gigi, jarang bersihin sela-sela gigi, biasanya pakai benang. Jadi banyak sisa-sisa makanan yang nempel di giginya, ya. betul. Oke. Terus juga bisa jadi karena genetik biasanya sih. Oh, genetik juga bisa diturunkan genetik ya? Iya bisa. Jadi kalau misalkan orang tuanya giginya berlubang aktif, itu bisa banget nurun ke anaknya. Gitu. Oh, kayak gitu ternyata. Betul. Terus dok, ada lagi nggak sih penyebab yang lainnya selain berarti tadi makanan, kemudian juga kebersihan gigi dan mulut betul. ya. Kalau gigi dan mulut itu tadi kan berarti sudah dijelaskan juga ya sama dokter, selain menyikat gigi, juga jangan lupa pakai dental dental flossing, dental floss ya. sebetulnya. Tapi itu benangnya bukan benang jahit juga Iya, bukan ya. ya, bukan benang jahit. Jadi nanti benang jahit ya. kayak kalau misalkan mau lihat kan sekarang udah canggih ya, di YouTube, di TikTok atau di Instagram tinggal search aja benang untuk pembersih gigi atau dental floss namanya. Iya, Nanti betul. cara pemakaiannya, bagaimana bentuknya itu biasanya sudah tersebar lah ya di internet gitu. Ada di mana? Ya udah banyak kok dijual di toko-toko online. Iya, dan- Gampang banget ya, buat betul. dicari. Atau nanti kita jualan aja ya. Bisa jadi. Bisa jadi klik link di bawah ini. Iya. Klik link. Keranjang kuning ya. Ya jadi memang dulu juga aku mikirnya apakah dental floss atau benang gigi itu sama dengan benang jahit, ternyata tidak ya warga Cianjur. Benang untuk membersihkan gigi dan mulut itu ada benang tersendiri Ya, yang ada mungkin benang bisa khususnya. ya betul, ada yang mungkin bisa warga Cianjur cari di marketplace yang ada gitu kan. Sekarang juga udah ada di minimarket dan supermarket Iya, kok. benar-benar Jadi ada. bisa gampang banget untuk dicari. Kalau dulu kayaknya aku jarang banget lihat, tapi kalau sekarang sering banget aku lihat. Iya, Entah benar. mungkin karena sekarang aku udah ngeh gitu ya. Tapi ya namanya juga manusia gitu Iya. ya. Suka ada aja kecampur malesnya. Iya betul. Jadi suka tetap aja malas walaupun udah beli dan nyetok banyak. Dan itu juga affordable banget alias murmer banget ya, alias Iya, murah emang banget. murah banget. Jadi nggak ada alasan untuk warga Cianjur juga melaksanakan aktivitas pembersihan gigi dan mulut selain menyikat gigi gitu. Terus juga tadi terkait genetik ya. Ternyata iya jadi khawatir. Aku juga dulu giginya tuh habis. waktu kecil. Iya, mungkin karena emang sedikit nakal gitu ya, mengonsumsi permen dan gula yang sangat banyak gitu. Sebetulnya kalau misalkan kalau orang tuanya sudah aware gitu ya, Betul. punya kayak masalah gigi yang cukup banyak, harusnya dia konsultasi gitu ya, sama misalkan dokter gigi. Kalaupun tidak konsultasi juga sekarang banyak informasi yang bisa didapatkan di sosial media gitu ya. Kita bisa cegah dari awal lahir misalkan ya, dengan cara kita sebagai ibunya misalkan Betul. sering membersihkan giginya atau lidah-lidahnya atau langit-langitnya dengan menggunakan kasa. Nah misalkan kalau genetik memang susah dihindari ya. Iya. Kayak misalkan dari posisi gigi dan yang lainnya juga itu biasanya dari genetik gitu. Cuman kalau misalkan udah ada biasanya kan kalau gigi berlubang itu kan banyak lah ya tahapnya. Nah biasanya kalau misalkan udah kelihatan aja ada kuning atau hitam langsung konsultasi gitu. Oke, barusan udah di-spill nih, ada kuning dan hitam. Tapi sebetulnya aku juga belum tahu sebetulnya ciri dan gejalanya tuh kan nggak tiba-tiba ada udah besar bolongnya, Iya, pasti iya, ada betul. tahapan-tahapannya gitu. Terus apa aja sih dok itu tanda-tanda? Tanda-tandanya tuh apa aja sih dok? Gigi berlubang itu boleh dong dibahas? Oke, kalau misalkan karena kan ya gigi berlubang itu nggak langsung tiba-tiba 1 jam tiba-tiba berlubang gitu ya, gitu, Teh iya, ya. betul. Nah, jadi sebetulnya dari tahapan-tahapan atau proses terjadinya gigi berlubang itu
itu cukup panjang gitu ya. Nah, mungkin yang pertama kan tadi sudah dijelaskan dengan oleh dokter gigi Tia bahwa gigi itu mempunyai struktur-struktur. Nah, dari struktur pertama, dari struktur kedua sampai struktur ketiga. Nah, yang pertama itu nih ya, dia tadi sudah dijelaskan kerusakan struktur yang pertama kan adanya namanya enamel, betul kan ya dokter Enamel. Tia? Nah, dari enamel itu pasti struktur yang pertama kali digapai atau dimakan sama bakteri-bakteri itu adalah enamel tersebut. Nah, yang lapisan paling luar ya. Lapisan paling luar. Nah, lapisan paling luar ini struktur yang cukup tebal, terus dia cukup kuat gitu ya, seperti hati kita gitu Oh ya. my god. Seperti hati Iya, dan strong jiwa banget ini ya. pokoknya Maya. Ya, itu bisa terjadi cukup lama gitu ya. Kalau yang pertama kita durasi tidak menyikat Menyikat. agak deg-degan ya. Menyikat sama Niko, nggak apa-apa dong. menyikat giginya itu cukup lama gitu ya. Terus nanti dia akan terjadi sesuatu yang kayak bakterinya makanin lapisan-lapisan gigi emelnya. Habis itu udah makan lapisan gigi emelnya, dia semakin lama itu akan masuk ke struktur kedua ya. Ya, lapisan kedua. Betul, yang tadi kata dokter Tia adalah namanya dentin. Nah, dentin ini struktur yang agak sedikit lembek atau lunak gitu ya dibanding sama struktur yang pertama yang emel. Nah, justru ketika sudah masuk ke tahap itu, perkembangan bakteri dan lubang-lubangnya itu akan semakin besar. Maksudnya semakin besar tuh semakin cepat gitu perkembangannya. Nah, kalau udah di tahap itu tuh biasanya nih ada beberapa keluhan Ya, yang sering banget kita dengar ya. Teh. Bener. Gimana coba keluhannya? Keluhannya paling giginya sensitif, Nah, betul banget. nyeri. Mm-mm. Jadi kalau minum dingin, minum panas, manis, itu biasanya dia ngerasain ngilu atau Ngilu. nyeri. Iya, tapi tanpa adanya sakitnya berlebihan kayak misalkan cuman pas minum aja atau waktu pas oke. minum dingin Itu atau juga panas. salah satu tanda-tanda. Iya, sudah Iya. tanda-tanda. Ya ampun, aku tuh dok, kalau aku nih ya jadi konsul, nggak Iya, apa-apa, it's nggak okay. apa-apa. Jadi kalau aku tuh biasanya kalau udah dalam jangka waktu yang lama gitu ya, nggak makan terus tiba-tiba makan, gigi tuh rasanya banget. Iya, biasanya memang. ngilu Gitu. Nah, Jadi kayak ngilu itu biasanya yang kalau misalkan di dentin itu biasanya apa ya, ngilunya hanya pada saat itu aja, pada Iya. saat terangsang gitu ya, kayak minum dingin langsung teng, abis iya. gak minum udah dia nggak akan ngerasa apa-apa lagi gitu ya, dia baik-baik aja gitu. Cuman memang terkadang ada orang yang intensitas apa ya, toleransi nyerinya Nyerinya itu beda-beda. kayak beda-beda kan ya. Jadi betul. kayak ngerasa itu kayak ya udah hal yang biasa, Betul. dibiarkan terlalu lama, barulah langsung maju ke tahap selanjutnya, itu dia akan masuk ke dalam pulpa. Pulpa itu isinya syaraf-syaraf. Oh, Nah, makanya iya, itu. nah biasanya masyarakat ini udah nggak tahan tuh di tahap 3 Iya, itu. soalnya sakit banget. Iya, Iya, sampai bener ke banget. ubun-ubun, pusing dan lain-lain. Pasti nanti keluhannya aduh dok sampai gak bisa tidur. Iya, betul. Mau tidur Karena- juga. Karena dia datang sakitnya tuh spontan. Nah. Jadi nggak perlu rangsangan. Ada uhnya. Iya, Spontan ya. Iya, bener. Soalnya Oke. kalau misalkan kalau udah masuk ke pulpa itu kayaknya giginya harus dilakukan perawatan selain penambalan gitu ya, ada perawatan saluran akar gitu. Nah, biasanya kalau udah tahap itu apa ya, lama sakitnya. Nah, orang-orang kan biasanya udah tahu lah ya, obat sakit gigi ke warung gitu ya. Iya, betul. Nih. betul. Nah, Udah banyak banget sebetulnya kalau misalkan gigi sudah berlubang itu mau minum obat sebanyak apapun, dia tidak akan menghilangkan infeksi yang ada di dalam giginya. Betul. Nah, kenapa? Bagaimana cara menghilangkan infeksinya? Nah, itu dia harus ke dokter Dirawat. gigi. Betul, dirawat, dilakukan perawatan. Nah, itu kalau misalkan sudah di pulpa, dia atau di syaraf-syarafnya dia udah nggak bisa diapa-apain lagi, mau minum gimana pun juga ya. Tapi memang karena obat itu kan hanya mengurangi rasa sakit ya, betul. tidak menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di Betul, dalamnya. betul. Nah, ketika sudah pulpanya mati dan tidak merasakan apa-apa lagi, sebetulnya memang mungkin kayak ya mungkin kita juga dulu kayak gitu ya, dagingnya udah nggak sakit, Betul. udah biarin aja ya dok ya. Udah nggak usah ke dokter gigi, udah nggak sakit. Udah nggak sakit, tahu-taunya pas lagi makan tok
patah giginya. Aduh, ngilu. Karena strukturnya udah hilang semuanya. Akhirnya apa yang kita kenal yaitu adalah jadilah sisa akar gitu. Nah, itu tuh nanti sisa akarnya dia takutnya membuat dalam rongga mulut itu bau biasanya, atau Iya, enggak betul, ada betul, keluhan-keluhan lain lah, kayak misalkan tajam pada pipi. Nanti dia akan menyebabkan komplikasi yang lain. Yang lainnya ya. Jadi sumber infeksi gitu. Nah, Jadi bener sumber banget. infeksi, betul Memang sih sekali. ya, kita juga kayak aduh takut nih ke dokter gigi, takut mahal kalau udah kayak gitu. Justru kalau misalkan udah masih kecil justru Lubangnya itu lebih murah ya. Lebih murah gitu ya. Dibanding sudah Ya, dibandingkan lebih besar lagi Betul. gitu ya. Wargi Cianjur, untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan nih seputar gigi berlubang atau juga seputar gigi, boleh banget silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Mumpung ada nih dokternya, langsung saja nanti dijawab secara live. Iya, betul. Oke, jadi ya begitulah. Dan sekarang tuh kadang kalau kelihatan berarti bukan cuman kelihatan secara kasat mata ya dok ya, gigi berlubang kelihatannya kecil, padahal justru kalau misalnya ada di saluran akarnya Akar, itu yang jauh lebih bahaya. Aduh, kebayang Iya, banget. memang banget. Kadang memang ya kalau dilihat dari gigi, misalkan dari kaca nih ya, titik hitamnya juga kayak kecil, tapi kan ternyata Dalam. waktu pas kita dibersihkan kan, kalau mau ditambah itu harus dibersihin dulu ya di dalam-dalamnya. Nah, ternyata kalau udah dibersihin, wow, besar. iya Besar bisa ya. jadi karena Dalam gitu kalau biasanya. dilihat pakai kaca doang atau mata telanjang gitu gak bakal Nggak kelihatan kelihatan, dalamnya. betul Bener banget, bener banget. harus dilihat banget, makanya jangan tertipu. Iya. Betul. Dan jangan tertipu oleh Tampilan fisik. Iya betul. Iya, bener Dan banget. lagu daripada sakit hati mending sakit gigi, tidak. Tidak mending sek. Nyeri gigi. Tapi enggak dengan dua-duanya ya. Iya sih, jangan. Tidak dengan dua-duanya. Tapi kalau boleh memilih, kalau teteh pilih mana ya? Aduh. pilih enggak sakit. Iya, boleh sakit. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. No. Jadi kita Juga harus kayak teteh deh. Iya, jadi harus menjaga hati dan juga menjaga gigi. Gigi. Begitu. Jadi bahaya kan dok kalau gigi berlubang Bahaya. ini. Betul banget. Coba boleh dijelasin lagi bahaya gigi berlubang lebih jelas lagi supaya wargi Cianjur tuh aware banget nih sama masalah gigi berlubang. Iya. Jadi yang pertama untuk bahaya mungkin lebih ke komplikasi apa nih penyebab apa dampak dari gigi berlubang. Itu ada macam-macam, salah satunya dari infeksi gusi. Biasanya iya. karena bakterinya udah masuk ke lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga yaitu pulpa yang ada sarafnya, yang ada aliran darahnya, itu bisa bakterinya masih bisa terus masuk menyebar luas ke daerah gusi. Jadi gigi ini, saya contohin gigi lagi ya ini. Gigi Iya, bukan memukul, bukan memukul. Bukan. Ini gigi dipeluk tulang, dipeluk lagi sama gusi. Kalau kamu Dipeluk siapa ya? Makasih dok. Makasih. Jadi gigi ini karena dipeluk tulang sama gusi, kalau infeksinya terus menyebar turun-turun, akhirnya tulang juga kena, gusi juga kena. Jadi tulang sama gusi jadi rada menjauh dari gigi, yang bisa menyebabkan giginya ini goyang. Iya, betul banget. Gitu. Kecewa ya gusi sama tulangnya Iya, gitu oh, ya. kecewa Jadi ya, Udah menjauh. capek-capek melindungi kan. Iya, malah dirusak kan. Galau ya. Jadinya. Oke. Selanjutnya dong. Ada lagi abses gigi. Ini sering banget kata di poli tuh sering banget nemu abses gigi. Abses gigi ya. Abses gigi itu jadi kayak ada benjolan atau jerawat kecil di bagian atas gigi biasanya. Oh iya. Belum pernah ngerasain kan? Jangan. Jangan. Iya, jangan. Jangan. Nah, Oh, ternyata ada juga ya selain Saiful aku ya. Saiful Jamil. Jangan ya. Oke, aku lanjutin. Jadi infeksinya itu udah menyebar ke tulang sama ke gusinya. Jadi dia melebar karena dia membentuk kayak nanah atau biasa kita sebut push. Nah, itu karena ketekan terus sama tekanan dari giginya, jadi dia menggumpal. Jadi dia bikin jerawat
atau benjolan gitu di atas giginya. Iya betul. Gitu. Itu abses gigi. Jadi nggak enak kan kalau kita nutup mulut atau nggak kita senyum atau nggak kita menggerakkan gigi, jadi nggak enak karena kegesek-gesek terus pastinya kan. Nggak Nah, terus nyaman. biasanya kalau ketahuan ada abses gigi itu atau nanah itu biasanya kayak tiba-tiba kalau dipencet asin gitu ya. Iya betul. Itu tadi kita lagi ngerasain. Iya. Sambil kayak bau nggak ya? Gitu ya. Oke. Tapi aku pernah loh kayak gitu. Oh ya? Iya, karena kan nggak aware dari pertamanya abses gigi, pas cobain, ya Allah ini asin banget ternyata ya. Oh, jadi kamu udah pernah coba? Iya, gitu, kayak luar biasa loh ya dokternya. bau sekali gitu ya. Bau sekali ya udah. Bakteri Dari situ juga. kita harus lakukan perawatan bener-bener gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Bahaya selanjutnya? Bahaya selanjutnya itu adalah plekmon. Apa tuh? Plekmon itu yang kalau abses tapi dia udah sampai di sini. Bengkak. Bengkak. Udah menyebabkan Jadi kebengkakan udah gitu, Dok? meluas sampai ke tulang rahang kita, rahang bawah kita. Betul. Mirip sama gondoken lah kalau di Sunda. Kalau di mah. Sunda mah gondok. Gondoken gitu nih, gondoken kayak gitu kan mungkin masyarakat belum tahu ya itu gondoken atau apa. Nah justru ya maksudnya kita tidak mengurangi rasa kehormatan mengenai gondoken itu ya. Iya. Ketika ada gondoken boleh mungkin ya mau mencoba memakai bulawo gitu ya. Oh, yang Tapi lagi viral sekarang iya, itu. itu yang biru-biru Biru-biru yang ya, dioles. ditaplok ya. Nah. Tapi jangan lupa ketika sudah ada itu tuh langsung datang Diperiksakan juga ke medis, Iya. gitu. Biasanya soalnya kalau misalkan udah ada keluhan bengkak gitu kan pasti susah makan gak sih? Buka mulutnya juga susah. Ditambah nanti ada keluhan lain, demam segala gitu, iya. lemas, letih, lesu gitu. 5L. Iya. Gitu. Oke. Oh, kemarin juga saya ketemu pasien, dia plekmon juga udah sebesar segini. Jadi dia susah nafas, susah nelan. Jadi kalau Serem nafas juga ya. harus gitu loh, baru dia bisa nafas. Jadi kayak Oke. ya kasihan banget ya. Terus pas saya lihat kondisi giginya, ya benar banyak yang goyang bahkan berlubang gitu-gitu. Iya, Jadi sedih kalau ngeliat kayak gitu, udah usianya juga udah cukup tua. ya. Jadi kasihan. Pokoknya kalau misalkan udah ada tanda-tanda sudah meskipun kecil gitu ya, nggak apa-apa, langsung periksa aja ke RSUD Cianjur dengan spesialis bedah mulut, yaitu dengan Dokter Bambang. Iya, itu nanti konsultasi dengan beliau. Biasanya nanti ada tindakan-tindakan selanjutnya daripada sudah besar baru datang, mendingan masih kecil ya. Gitu. Karena memang juga memeriksakan kesehatan gigi dan mulut, jangan lupa gitu ya, kesehatan gigi dan mulut juga harus selalu diperiksakan selama 6 bulan sekali ya. Betul, Selama 6 ke bulan sekali. Poligigi. Ke Poligigi ya, sudah sayang. Silahkan ada dari Senin sampai hari Jumat. Boleh ya pelayanannya. Oke, Dok. Berarti ini tuh bisa sembuh kan, Dok? Tapi harus menjalankan perawatan. Betul. bagaimana saja perawatannya, Dok? Selain tadi kan betul kata dokter, kalau misalnya soal ngilangin rasa sakitnya sih dengan minum obat juga udah selesai gitu Iya, ya. betul. Tapi itu belum selesai ya, hitungan sepenuhnya jam. ya. Iya betul. Iya. Kalau hitungan jam minum obat ya selesai, hilang aja sakitnya. Betul. Tapi memang akan terus-menerus berulang nanti Iya, sakitnya. betul banget. Nah, gimana sih, Dok? Kayak gimana perawatannya atau pengobatannya? Oke, mungkin untuk perawatannya sebelumnya kan kita udah mengetahui ya tahapan-tahapan struktur dan tahapannya. Nah, nyambung ke situ. Kalau misalkan dia itu masih di area enamel atau Iya, lapisan area terluar. Iya, betul, di lapisan terluar itu masih bisa dilakukan penambalan. Nah, sama di sampai ini ya, jaringan lunak. Nah, Oke. tapi jaringan lunaknya tidak mendekati ke area syaraf ya. Jadi untuk mengetahui dia itu udah deket syaraf atau belum deket syaraf itu bisa dilakukan ronsen atau misalkan dia harus dilakukan pembersihan dulu nih sama dokter gigi. Nanti kelihatan, oh ini kayaknya udah mau ke syaraf, lalu nanti kita bisa lakukan ronsen nih ya. Nah, itu yang
yang pertama yang kalau misalkan di lapisan luar itu masih bisa dilakukan penambalan. Nah, sampai lapisan lunak itu namanya dentin. Nah, setelah itu kalau misalkan dia udah nyampe ke area syaraf gigi atau pulpa, dia itu harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, untuk mempertahankan giginya ya. Nah, untuk mempertahankan giginya karena kan memang meskipun dia sudah sakit-sakitan kita harus tetap rawat ya gitu. Nah, dilakukan perawatan. Nah, lalu nanti baru setelah dilakukan perawatan baru ditambal. Jadi nggak misalkan dilakukan perawatan saluran akar tuh kan beberapa kali kunjungan ya. Betul, nggak bisa sekali ya, nggak bisa sekali. Banyak betul. tuh pasien kayak misalkan sakitnya udah berdenyut setiap malam. Dok bisa nggak sih langsung ditambal aja? Gimana ya kita jelasinnya? Tidak bisa, gitu. Tidak harus bisa. ceritain prosesnya. Jadi prosesnya, nah itu dia. Jadi ketika melaksanakan serangkaian pengobatannya juga nggak langsung kayak makan cabai rasanya pedas ya. Iya, betul banget. Itu. Jadi memang ada beberapa proses yang harus dilalui oleh pasien Nah, gitu ya. betul. Nah, nanti kalau misalkan udah di perawatan saluran akar ternyata tidak berhasil, maksudnya tidak berhasil itu dari respon giginya kurang, karena terus kitanya juga kurang kooperatif menjaga kesehatan gigi mulutnya atau merawat gigi di luar dari perawatan dokter gigi, biasanya dia sudah kelelahan mungkin ya untuk bertahan di mulut kita. Jadinya dia ada respon-respon yang lain seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan dokter gigi Tia, yaitu ada menjauhnya tulang atau gusi, atau kita bilangnya kayak ada penurunan tulang, penurunan gusi. Nah, itu Jadi udah nggak lengket ke giginya ya, Dok? nah udah nggak meluk pokoknya. Iya, udah nggak meluk giginya. Udah dijauhin lah ya giginya. Terus Aku udah ngomong sama kamu. iya Kamu nyakitin gitu. aku. Nah, itu kan kasihan. Jadi giginya betul, dijauhin. betul. Iya, Nanti iya, giginya sedih. goyang. Goyangnya goyang banget itu misalkan. Goyang dompet nggak? Iya, goyang dompet. Iya, ya. Udah goyang banget. Goyang Apalagi banget. misalkan udah jadi sisa akar, udah goyang gitu. Goyang lagi. Ya udah. Udah lah itu. Kayaknya tulang sama gusinya aja udah bye bye gitu. Itu harus dilakukan pencabutan. Itu udah pilihan akhir banget ya, Dok. Iya, bener banget. itu pilihan akhir ya. Jadi nggak semuanya gigi berlubang harus dicabut. Iya, betul banget. Kadang ada juga giginya nih udah berlubang besar tapi masih memungkinkan untuk dirawat saluran akar. Tapi pasiennya balik lagi mikirnya maunya cepet Cabut Dok. aja. Iya, cabut aja. Nah, itu kita sebagai dokter sayang banget Iya, gitu. benar, Soalnya kan gigi nih ada fungsinya ya. Kita apa-apa lewat gigi, masuk makanan lewat gigi. Betul. Pokoknya Jadi sayang banget. harus dijaga gigi ya biar kita tetap bisa makan bakso dan seblak gitu. Betul. Bakso dan seblak. Pokoknya gigi itu Komen. benar. Pokoknya makanan itu harus jadi alasan utama kita hidup dan gigi juga harus jadi alasan pertama kita untuk makan enak gitu. Betul. Tapi Setuju betul, banget. Itu setuju. setuju banget. Dok, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Jadi banyak kita akan kita coba bacakan satu persatu pertanyaannya. Yang Siap, mana? Minso. Oke. Ada pertanyaan yang pertama dari Jelly4U_. Tambal gigi itu sakit nggak sih, Dok? Ini juga pertanyaan karena aku belum pernah. Aduh, jangan sampai ditambal ya. Oke. So Mungkin far aku so good coba sih. jawab ya. Boleh, Tambal gigi itu sakit gak, Dok? Tadi udah dijelasin sama Dokter Mega. Tergantung kerusakannya udah sampai lapisan mana. Betul. Kalau masih enamel yang paling luar tuh nggak sakit lah ya. Nggak sakit, Nggak aman ya. Aman. Dentin juga aman. Mungkin pas di pulpa kali ya. Iya. Pas udah lapisan paling dalamnya yang udah ada aliran darahnya, ada sarafnya, itu biasanya sakit. Cuman pasti nanti dokter gigi nggak bakal kasih rasa sakit itu. Kita mungkin bakal anestesi biar atau enggak dibius biar kita nggak ngerasain sakit, biar pasiennya nggak ngerasain sakit. Jadi pokoknya kalau misalkan sebetulnya kita tidak menjanjikan ada rasa sakit atau tidak ya, Ya. karena kan sebenarnya rasa sakit itu tidak diberikan dari dokter giginya, tapi dari respon giginya Iya, itu. dari respon gigi Kayak sendiri misalkan di area yang tadi udah dijelasin, di area lapisan terluar memang kadang tidak ada rasa sakit atau linu ya. Biasanya di lapisan kedua ada sedikit rasa Iya. linu gitu, tapi itu juga bagaimana respon orangnya gitu ya yang benar, dilakukan benar. perawatan. Ada yang ternyata lubangnya udah besar, udah sampai dentin bawah, tapi orangnya nggak kesakitan. Iya, Ada Iya. yang respon sakitnya tinggi, Kecil, ya. kecil, baru di lapisan luar aja kayak
sakit. Iya, teriak tuh Sakit ada. ya. Tapi kita juga kalau misalkan ada rasa kayak gitu, dengan cara menguranginya sambil kita kasih tahu kalau misalkan ada rasa ngilu atau rasa sakit, kasih tahu aja gitu. Iya, betul. Tahu aja. Seperti itu ya. Jadi jangan balik lagi, takut. jangan takut ditambah gigi karena balik lagi sama apa namanya tuh balik lagi ke kekuatan diri kita sendiri gitu. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Randi.r. Kalau ada gigi tumbuh di atas gusi itu kenapa? Apa harus langsung dicabut? Oke, kalau izin menjawab ya, Silakan. Bapak Randi. Sebetulnya kita harus tahu dulu tuh gigi itu tuh gigi kelainan atau tambahan atau memang gigi itu gigi mungkin gigi dewasa karena gigi anaknya belum dicabut atau ada kemungkinan lain. Nah, jadi nggak harus langsung dicabut juga. Jadi kita Iya. harus dulu yang pertama lakukan observasi dulu ya, harus datang ke dokter gigi, kita lakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan, lalu kita lakukan pemeriksaan ronsen atau radiologi. Iya. Nah, setelah pemeriksaan radiologi kita lihat oh ternyata misalkan yang pertama oh ini ada gigi tambahan nih. Kalau gigi tambahan gigi dewasanya udah semua misalkan ya. Ternyata kalau ini gigi tambahan dan tidak diperlukan boleh dicabut. Tapi ternyata kita kadang misalkan nggak sadar nih ya. Oh ternyata ini tuh gigi dewasa aku loh. Gigi anaknya masih nempel di sini gitu ya. Nah, artinya apa? Gigi anaknya harus dicabut, Harus dicabut, gitu ya. Terus misalkan ada kelainan-kelainan lain ternyata itu bukan gigi atau misalkan ternyata ada penebalan tulang gitu ya. Nah, itu nanti harus dikonsultasikan harus seperti apa perawatannya gitu. Oke, jadi kuncinya nggak bisa langsung dijawab sekarang. Iya, nggak bisa Jadi kita lebih, tebak-tebak, iya, kita harus lihat. harus Iya, lihat. betul. Jadi silahkan langsung saja datang ke poliklinik gigi ya, ke Oke. poligigi. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk, yang mana? Oh ini dari ada Sewa Sifar. Wah, ada dokter gigi kesayanganku. Idola. Hai idola baja. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Sewa Bakbok Sewa Cianjur Bakbox ya. Cianjur. Oke. Oh, beragam ya di sini. Iya, penontonnya. beragam. Bak mandi maksudnya. Boleh dong. Protesa itu apa dan bagaimana? Apa terbuat dari gigi kita sendiri? Protesa itu Oh, apa dong? iya, oke. Gimana? Jadi protesa itu biasa kita sebutnya gigi palsu. Iya, Gigi betul. palsu. Oh, Jadi kalau salah. abis perawatan terakhir tadi kan cabut gigi tuh. Nah, lebih baik dan lebih cepat dipakai gigi palsu. Gigi palsu. Jadi kita harus buat gigi palsu karena balik lagi gigi kan buat ngunyah. Betul. Kalau giginya dihilangin jadi kita kosong, jadi nggak bisa ngunyah. Jadi Dan kita harus gigi yang lainnya juga nanti dia terlalu lama nggak ada gigi lawannya dia bergeser. dia bakal jadi bergeser. Jangan sampai bergeser ke lain hati ya. betul, harus tetap pendirian. Iya, benar. Jadi harus pakai Gigi palsu Betul. atau protesa. Itu Iya. protesa bahasa keren aja ya. Iya, bahasa kerennya gigi palsu. protesa. Gigi palsu ternyata ya. Ternyata gigi palsu. Iya. Terbuat dari gigi apa? Terbuat dari gigi kita sendiri, Dok? Oh, enggak dong. Ada Ada cabut nama- kemudian ditempel. Tidak Enggak ya? mungkin. kayaknya. Ada namanya anasir gigi. Iya. Jadi buatan manusia juga, bukan buatan Allah. Iya. Yang perfect tapi buatan Allah. Iya, Betul. pastinya. Jadi harus Ini. dijaga dan Iya. dirawat ya. Iya, betul. Karena sebagus-bagusnya buatan manusia pasti ada cacatnya. Nah, Betul banget. sekali. Ada kurangnya. Iya. Senyaman-nyamannya ada kurangnya. gigi Tirwan tetap nyamanan gigi beneran ya. Gigi beneran, betul. Nyaman-nyamannya aku nyaman sama kamu. Asik. Asik. Iya. Langsung jadi. Oke, ini satu pertanyaan last question. Oke. Wow, ini sudah waktu sudah menunjukkan 30 menit sudah ya. Jadi satu Oh, last oke, question oke. ya. Oke. Dari Bapak Healthy_90. Dok, gigi saya berlubang, sakit, lalu ditambal. Sementara oleh dokter gigi sambil menunggu jadwal perawatan gigi endodonsi. Saat ini di pinggir gusi kayak ada daging tumbuh tapi gak sakit, itu kenapa ya? Oke, mungkin ya karena kan memang kalau di perawatan di rumah sakit itu membutuhkan waktu lama ya, karena ngantri gitu ya. Ngantri. Karena panjang banget. Iya, ya. dokter-dokter gigi kita itu seperti dokter Aisyah, dokter Ati, dokter Atik, semuanya itu
dokter-dokter yang sangat dikagumi. Jadi Betul. makanya kenapa Ramai terus. ramai Ramai terus. terus, ya. Nah, kenapa giginya udah ditambal sementara tapi ternyata ada daging nih di pinggirnya. Nah, oke ya. Balik lagi, sebetulnya kita tidak bisa memastikan itu apa ya. Kita harus cek langsung seperti apa kondisi giginya. Nah, mungkin karena memang ya kalau misalkan gigi yang sudah nyampe saluran akar itu yang sudah dijelaskan sama dokter Tia, dia akan mengalami infeksi-infeksi lainnya. Nah, kalau misalkan ternyata respon tubuhnya itu kurang baik gitu ya, seperti ada nanah, bisa jadi Iya, itu betul. sebetulnya bukan daging. Ternyata itu yang tadi disebut sama dokter Tia adalah jerawat ya, Dok ya. Atau bisa jadi itu dagingnya kayak kenyal-kenyal atau seperti apa, karena adanya iritasi dari yang lain atau kayak gimana. Bisa jadi itu kalau ya bisa dibilang daging jadi lah ya kalau kita bilangnya, atau ada fibroma atau dan yang lainnya gitu ya. Atau misalkan ternyata konsistensinya itu keras banget gitu ya. Gimana ya ini? Itu bisa jadi ada beberapa kelainan, misalkan yang tadi saya bilang ada penebalan tulang atau misalkan ada contohnya infeksi yang awalnya dia lunak jadi keras, itu misalkan kayak seperti kista atau gitu. Nah, makanya kenapa untuk menghindari hal-hal yang kedepannya gitu ya terlalu berbahaya, boleh sebelum datang ke endodonsi ke puskesmas dulu untuk mengetahui Apa sih ini tuh? Nah, gitu ya. betul banget. Biar kita tahu duluan lah ya. Nanti setelah itu kalau misalkan udah tahu nih apa, nanti dokter giginya akan menjelaskan sambil menunggu kita perawatan endodonsi harus seperti apa gitu. Seperti itu. Iya, seperti Intinya itu. bisa langsung datang ke Iya, dokter gigi gigi. mulut terdekat lah ya. Betul. Kemana aja lah itu mah ya. Kemana aja. Walaupun yang terbaik tetap di RSUD Sayang Pastinya. Cianjur. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk para penanya ya. Ini sebelum kita closing dan pamit, kita bahas sedikit untuk perawatan gigi berlubang dulu ya, Dok ya. Silakan, Dok. Silakan apa? Oke. jadi wargi Cianjur. Wargi Cianjur. Wargi Cianjur, jangan takut ke dokter gigi yang pertama. Terus kalau udah lihat gitu di kaca giginya berlubang atau ada item-item, itu jangan lupa segera konsulkan ke dokter gigi. Karena biar dilihat, biar nanti dokter giginya mempertimbangkan, oh ini masih bisa dirawat. Jadi nanti secepatnya dirawat. Betul. Terus jangan lupa pokoknya yang pertama adalah menjaga kesehatan gigi dan Iya, mulutnya. itu. yang paling pertama karena mau sebagus apapun dokter gigi memberikan edukasi, pengobatan, kalau misalkan diri sendirinya tidak sadar akan kesehatan dirinya dan tidak kooperatif dalam menjaga kesehatan giginya, mau gimana pun tetap akan seperti itu gitu ya, Dok ya. Betul. Ada kemajuan. Oke. Kalau begitu, gitu ya wargi Cianjur, itu tadi pembahasan kita mengenai gigi berlubang. Ini akan sangat bermanfaat banget karena pasti kalau misalnya kitanya nggak aware, kayaknya setiap manusia itu akan mengalami gigi berlubang. Tapi entah itu misalnya orangnya udah aware dari awal gitu, atau misalnya ada yang enggak juga. Nah, daripada mengobati kan mending mencegah. Betul. Gitu ya. Jadi kita udah tahu nih, oh nanti tuh gigi berlubang tuh kayak gini, jadinya ini, pengobatannya ini dan bahayanya ini. Jadi warga Cianjur bisa lebih berpikir untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Betul gitu. sekali. Terima kasih untuk dua dokter gigi cantik di Terima samping kasih. kanan dan kiri aku. Terima kasih juga untuk host kita yang cantik. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir hari ini ngobrol-ngobrol sama Grisa di sini. Semoga dokter berdua sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitas ya. Amin, ya Allah, amin. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah setia menonton, bertanya, dan jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikTok rsud.sayang.somea, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat ya. Saya Grisela Dita. Saya Dr. Asya Fitri. Oke, saya Dokter Gigi Mega. Kami berdua pamit undur diri. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Terima kasih.